Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Topik pagi ini judulnya adalah ketaatan Bapak Ibu ya. Ya, kalau membahas tentang ketaatan ya Bapak Ibu, kita perlu dulu mengetahui dasar dari kata tersebut yaitu kata taat Bapak Ibu ya. Taat dibulak-balik juga tetap aja T-A-A-T, T-A-A-T betul ya Bu ya. Taat Bapak Ibu ya. Jadi taat itu sendiri kalau saya coba cari artinya di beberapa referensi kamus bahasa Indonesia dan lainnya adalah suatu tindakan perilaku yang sesuai dengan perintah. Ada aturan dan norma yang sudah ditetapkan. Nah, itu tindakan yang sesuai dengan perintah itu adalah kata dari taat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ketaatan itu adalah sikap dalam kita mematuhi perintah yang sesuai dengan aturan. Ya, jadi kita adalah sikap yang kita mematuhi perintah itu karena kita mengikuti sesuai dengan aturan. Nah, itu dari secara umum Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana konteks Alkitab mengatakan tentang taat atau ketaatan itu sendiri? Ya, di dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani mengatakan taat adalah shema. Shema yang berarti mendengarkan, menaati, memperhatikan dan mengambil tindakan. Jadi kata Shema itu kita mendengarkan, kita taat, kita perhatikan gerak-gerik apa yang kita lakukan dan mengambil tindakan itu sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, kata Shema ini digunakan di dalam kalimat, biasanya digunakan di dalam kalimat untuk menegur bangsa Israel atau menyampaikan firman kepada bangsa Israel seperti dikatakan Shema Yisrael. Artinya, dengarlah hai Israel. Itu ada di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai 6, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Dikatakan Shema Yisrael kalau dalam bahasa Ibrani-nya, dengarlah hai Israel. Jadi ada satu pesan untuk bangsa Israel mendengar, mentaati, memperhatikan dan mengambil tindakan itu sendiri. Nah, tetapi pesan ini bukan saja hanya meminta Israel untuk mendengar Bapak Ibu ya, tetapi ada kata untuk ditaati dan mengikuti perintah Tuhan. Jadi di dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani adalah Shema. Ya, kita juga harus memperhatikan di dalam Perjanjian Baru, di mana terjemahan bahasa Yunani dikatakan hupokowo, hupokowo. Ya, artinya mendengar dengan sungguh-sungguh dan mengikuti Tuhan. Artinya mendengar apa yang disampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengikutinya gitu, guys. Nggak beda jauh dengan Shema, tapi Shema dulu dipakai untuk bangsa Israel saja dan ini Yunani ini untuk kita semua yang saat ini hidup juga di saat ini ya, selain perjanjian baru dan hidup di saat ini. Nah, ini adalah suatu ekspresi hati yang berbalik kepada Tuhan. Nah, itu boleh kita baca di dalam kitab Ibrani. Ini salah satu referensinya untuk kita mengerti kalimat tersebut. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua di dalam kitab Ibrani, Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8. Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya, karena iman Abraham hupakayo, artinya taat. Karena ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bayangkan Bapak Ibu ya, dia hupakayo, artinya dia taat. Dia bukan saja mendengar apa yang Tuhan perintahkan, tetapi dia mengikutinya. Jadi di sini di dalam bahasa Yunaninya hupakayo adalah mendengar dengan sungguh-sungguh dan mengikutinya. Nah, ekspresi hati itu berbalik kepada Tuhan. Nah, ya. Jadi ada terjemahan di Perjanjian Baru ini hupokayo, tapi uniknya di Perjanjian Baru ini banyak terjemahan lainnya Bapak Ibu yang hampir sama dengan arti kata taat ini. Ya, ada arti hupotaso, tunduk dengan sukarela, itu seperti hormat orang anak kepada orang tua. Juga ada hupekeo, menyerahkan diri kepada otoritas. Artinya tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi. Anak buah kepada atasan atau seorang militer ya, yang di bawah, yang staf-stafnya tunduk kepada komandannya. Nah, jadi itu ada beberapa terjemahan-terjemahan di Perjanjian Baru menyatakan bahwa taat itu seperti itu Bapak Ibu ya. Anak kepada orang tua dengan sukarela.
Ada juga dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada otoritas di atasnya, anak buah kepada atasannya, seperti itu ya. Itu salah satu arti terjemahan dalam bahasa Yunani. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa konteks Alkitab mengenai ketaatan adalah suatu sikap, sikap mendengarkan dan mentaati perintah Tuhan. Artinya ya kita tahu sendiri, Alkitab ini adalah perintah Tuhan. Nah, Alkitab ini adalah perintah Tuhan. Nah, ini yang kita dengarkan, bukan saja membaca, mendengarkan, tetapi kita juga mentaatinya di dalam tindakan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah kata dasar bagaimana kita membahas tentang ketaatan. Nah, saya punya ada tiga ilustrasi kisah cerita, Bapak Ibu. Saya akan coba menceritakan kepada Bapak Ibu. Cerita yang pertama begini, Bapak Ibu ya. Suatu kali ada seorang, dia mengeluh karena mengalami penderitaan dan masalah dalam kehidupannya. Nah, orang tersebut udah melakukan, udah taat dia. Dia taat, setia, beribadah kepada Tuhan. Nah, dia mengalami masalah ini, dia mempertanyakan, kenapa sih begini Tuhan? Kenapa sih begitu? Saya udah taat, saya udah rajin ibadah, udah baca Alkitab tiap hari, udah ke sana ke sini, udah melayani. Nah, dia menganggap Tuhan tidak adil dan berlaku jahat kepadanya. Sehingga dia akhirnya kecewa Bapak Ibu ya. Kecewa kepada Tuhan dan mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Tidak lagi rajin beribadah, udah jarang berdoa, bahkan udah enggan nih membahas apapun tentang apapun dikaitin sama Tuhan, dia udah malas, udah enggan ya. Itu ilustrasi yang pertama. Seorang yang tadinya taat, menghadapi masalah, penderitaan, akhirnya dia mundur. Karena dia merasa bahwa Tuhan tidak adil dan Tuhan jahat kepada dia. Nah, ini ilustrasi yang kedua Bapak Ibu. Ya, ada seorang yang begitu semangat semangat mempertontonkan segala aktivitas kerohaniannya di dalam akun sosial medianya dia ya. Jadi dia eh, mulai membuat status, postingan-postingan dia pelayanan di sini, wah dia melayani ini, ya terus dia merasa bangga nih. Dia sudah melakukan kesalehannya, dia sudah menjalankan ketaatannya, ya mentaati apa yang Tuhan ajarkan, wah melayani di sana, di sini gitu ya. Dia merasa lebih baik dari yang lain. Dia merasa dirinya layak mendapat kasih Tuhan yang lebih besar, perhatian Tuhan lebih besar, bahkan dia layak mendapat berkat Tuhan yang lebih besar. Ini ilustrasi kisah yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ilustrasi yang ketiga itu ada di Alkitab, Bapak Ibu ya. Kita baca semua di dalam Matius pasalnya yang ke-19. Ya, kita baca di Matius pasal yang ke-19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-16 sampai 26. Ya, saya akan bacaan buat Bapak Ibu. Judulnya Orang Muda yang Kaya. Ini ilustrasi yang ketiga ya. Orang muda yang kaya. Ayat 16 berkata demikian. Saya nggak baca sampai habis, Bapak Ibu, sampai ayat 22 saja. Ayat 16 demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kata anak muda ini ya. Tuhan Yesus jawab. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Tuhan Yesus bilang hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Anak muda itu berkata, Bapak Ibu, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Jadi dia sudah melakukan semuanya. Dia sudah mentaati semuanya, Bapak Ibu ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari kepada aku, ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya, Bapak Ibu ya. Dari ketiga ilustrasi cerita ini, Bapak Ibu ya, yang pertama, kedua, dan ketiga, yang ketiga ini ada di dalam Alkitab sendiri, Bapak Ibu sering baca kisah anak muda ini. Mereka bertiga ini memiliki respon sikap hati yang berbeda dalam mengekspresikan ketaatannya dalam hidup dia ya Bapak Ibu ya. Kita fokuskan ketaatan ini kepada ketaatan kerohanian, ketaatan kepada Tuhan. Kita fokuskan pada itu dulu Bapak Ibu ya.
Karena taat juga bisa kepada orang tua. Tadi kan ada ya yang artian di Yunani tadi, hupateso, taat kepada orang tua. Nah, kita taat kepada Tuhan. Kita bicara dalam kerohanian. Nah, dari tiga ilustrasi tadi, Bapak Ibu, responnya berbeda-beda. Betul ya, yang pertama dia kecewa, dia udah taat tapi kok ada masalah gitu loh. Orang yang taat kok dapat masalah. Orang yang taat kenapa Tuhan nggak adil gitu loh gitu ya. Terus yang kedua juga dia merasa dia lebih hebat dari yang lainnya. Merasa dia yang lebih harus diberkati Tuhan. Tuhan lebih sayang sama dia nih karena dia udah melakukan semuanya nih. Itu merasa bangga ya. Nah, sayang sekali Bapak Ibu ya, sayang sekali pemahaman kita akan ketaatan sudah mulai bergeser, sudah mulai sedikit bergeser ya. Kita menganggap seringkali kita menganggap bahwa orang yang sudah berbuat taat, dia berhak mendapat sesuatu dari Tuhan. Ya, kita contohnya saya udah memberikan perpuluhan nih. Pasti Tuhan berkati saya nih, membukakan tingkap-tingkap langit nih. Saya udah taat nih sama firman Tuhan yang memberikan perpuluhan. Jadi kita udah menganggap kita udah melakukan ketaatan, kita berhak nih dapat sesuatu dari Tuhan nih Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi nih, wah saya udah aktif melayani nih, pasti Tuhan berkati nih. Tuhan bilang siapa yang melayani Tuhan, kemana-mana Tuhan akan berkati nih. Tuhan akan pakai urapi bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi kita menganggap ketaatan kita yang sudah kita lakukan, kita dapat berhak sesuatu dari Tuhan, pastilah dapat Tuhan berkat itu atau apalah. Nah, bahkan sampai kita rajin ibadah pun, kita berharap bahwa kita pulang dapat berkat nih. Wah, hidup kita pasti diberkati Tuhan ya. Jadi kita datang ke Tuhan, kita meminta sesuatu, apakah itu berkat atau yang lain-lainnya ya. Karena kita merasa kita sudah melakukan taat. Jadi artinya pemahaman akan ketaatan kita yang tadinya kita bahas adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mentaati, melakukan. Nah, bergeser sedikit. Wah, saya harus dapat sesuatu. Saya harus menuntut sesuatu nih. Karena saya sudah melakukan itu. Padahal tadi tidak ada ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, akhirnya seorang menuntut imbalan nih dari apa yang sudah diperbuat. Karena merasa sudah melakukan itu gitu ya. Kalau saya sudah melakukan A, B, C, berarti saya berhak mendapatkan D, E, F gitu ya. Nah, jadi kita mulai hitung-hitungan gitu ya. Apa yang harus kita dapat karena kita sudah melakukan sesuatu. Nah, saya mau katakan bahwa Bapak Ibu pagi hari ini ketaatan yang kita lakukan tuh tidak membuat kita semakin dikasihi Tuhan. Ini akan saya sampaikan, mohon didengar baik, catat dengan baik. Ketaatan yang kita lakukan tidak membuat Tuhan semakin mengasihi kita. Dan ketaatan yang kita lakukan tidak membuat Tuhan juga semakin memberkati kita, Bapak Ibu. Bahkan ketaatan yang kita lakukan tidak membuat kita tuh lebih hebat dan layak daripada yang lainnya. Karena apa? Karena ketaatan memang menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan memang berkenan bagi Tuhan, tetapi Tuhan sudah memberikan kasih-Nya. Jadi kita kayak merasa kurang dikasihi gitu loh. Kalau kita minta lagi kasih, Tuhan mengasihi kita, kita minta lagi berkat, kayak kita kurang dikasih kasih, sama kurang dikasih berkat sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengasihi kita, sudah memberkati kita. Ketaatan itu adalah bagian dari iman kita saja gitu. Jangan dikaitkan dengan wah udah melakukan terus harus dapat sesuatu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, memang ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu tidak tergantung kepada setiap perbuatan kita. Kita semakin berbuat baik, Tuhan semakin mengasihi kita, bukan. Tetapi kasih Tuhan tidak tergantung lewat perbuatan kita. Kasih Tuhan bersumber dari dirinya sendiri. Dia adalah kasih. Jadi kalau kita mendapatkan dia, itu adalah dapat kasihnya dia. Jadi bukannya semakin kita lebih baik, dia semakin mengasihi kita. Bukan. Tetapi kita sudah lebih dulu dikasihi dia. Kalau kita makin baik ya itu untuk kebaikan kita sendiri. Kita diubahkan semakin serupa dengan dia. Tetapi kasihnya tidak pernah kurang sedikit pun. Karena dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Udah besar banget. Dan dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu, betul ya? Ketika kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita. Jadi artinya, kita nggak kekurangan kasih dari dia. Jangan kayak orang, oh cari muka nih misalnya ya, dia, wah semakin saya bekerja rajin, saya gaji semakin gede nih. Nah, kalau sama Tuhan nggak gitu. Justru Tuhan udah berlimpah banget, kanan kiri semua gitu lah. Ya, jadi nggak seperti itu. Tidak berharap dari atas perbuatan kita.
gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harus menyadari bahwa Yesuslah hadiah terindah di dunia ini buat kita semua. Karena sampai saat ini dia masih menjaga kita, bahkan sampai pagi hari ini, dia melindungi dan menolong kita, memberkati hidup kita sampai hari ini. Betul ya? Bapak Ibu bisa bernafas hari ini, bisa kita bersekutu kepada Tuhan, bisa bersyukur Tuhan, saya bangun pagi hari ini, saya bisa beraktivitas pagi hari ini, saya bisa bersyukur karena Tuhan masih mempertemukan saya dan keluarga saya pagi hari ini. Nah, itu berkat Yesuslah berkat yang paling terindah bagi kita di dunia ini ya. Jadi itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi tidak kekurangan kasih, tidak kekurangan berkat. Makanya tadi saya akan sampaikan, ketaatan kita tidak menambah apapun di hadapan Tuhan. Tuhan senang, iya. Tuhan berkenan, iya. Tapi kita udah terima kasih tuh udah full banget dalam hidup kita. Nah, kasihnya Tuhan udah cukup luas lah gitu. Nggak perlu lagi minta-minta kasih sama Tuhan ya. Tuhan udah mengasihi kita. Ya, puji Tuhan. Nah, kita adalah orang yang akan terlihat sombong Bapak Ibu ya kalau kita merasa kita melakukan taatan itu, wah karena saya mampu nih melakukan itu. Jadi saya bisa bisa ngasih perpuluhan, saya mampu nih. Saya bisa beribadah rajin, saya mampu. Nah, jadi kita merasa kita orang mampu, kita sombong gitu karena kita bisa melakukan hal-hal yang itu ya, hal yang seolah-olah ritual-ritual agamawi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu ya, karena sebenarnya itu bukan kekuatan kita. Kita bisa rajin ibadah, kita apa memberikan perpuluhan, kita mentaati perintah-perintah Tuhan, itu bukan kekuatan kita. Filipi 2 ayat yang ke-13 mengatakan Bapak Ibu ya, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi semua yang kita lakukan itu, ketaatan kita itu semua Allah. Dialah subjeknya. Dialah yang mengerjakan di dalam kita. Kita bisa mengerjakan itu, kita bisa taat karena Tuhan Allah sendiri yang memulai, menginisiasi. Dia berinisiatif di dalam diri kita, memberikan kasihnya, menganugerahi kita, sehingga kita dapat melakukan itu. Artinya Allah adalah subjek yang memulai sesuatu di dalam hidup kita. Dia juga yang mengerjakannya sampai selama kita masih hidup, hidup di dalam jalannya juga. Dan tujuan akhirnya apa Bapak Ibu? Untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita melakukan hidup di dalam ketaatan atau mentaati firman-Nya, Bapak Ibu ya. Tapi ada anugerah Allah. Ada Allah yang mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Ya, itu perbaikan perbuatan-perbuatan baik kita karena kita sudah dianugerahi kasih Allah sehingga kita dapat melakukan itu semua. Ya, di dalam Roma 11 ayat yang ke-36 mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kepada Dia bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian juga dikatakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-17, ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya hidup kita ini udah dalam rencananya Dia. Hidup kita ini kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita percaya di dalam Tuhan. Nah, semua udah dalam rencananya. Kita hanya masuk saja mengikuti kehendaknya. Makanya cari kehendaknya Bapak Ibu ya, jangan cari kehendak kita sendiri. Saya mau ini, saya mau itu, bukan. Tapi mencari kehendaknya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu ada dari Dia, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau kita boleh hidup ini, semua ada di dalam agendanya Dia, ada di dalam rancangannya Tuhan. Ya, nah seringkali kita memang terkesima ya dengan apa yang kita lakukan, ritual-ritual tadi, keagamaan tadi, sehingga kita lupa bahwa yang paling utama adalah bukannya melakukan aturan-aturan tadi, tetapi bagaimana kita memenuhi panggilan Allah itu sendiri. Bagaimana kita mencapai kehendak Allah dalam hidup kita. Kita bisa taat Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana kalau taat itu tidak sesuai dengan kehendak Allah? Artinya kita taat karena ya tadi, oh saya melakukan ini mampu dengan diri saya sendiri, saya melakukan ini hanya untuk dilihat orang, foto dan lain-lain seperti itu ya. Oh ya saya kecewa nih melakukan ini padahal udah taat, akhirnya kecewa karena padahal belum tentu ketika Tuhan tidak menjawab doa kita.
belum tentu bahwa dia meninggalkan kita, belum tentu bahwa dia jahat, Bapak Ibu. Ya, jadi kita hanya terkesima bahwa kita sudah melakukan A, B, C, D, tapi kita tidak tahu apakah ini kita lakukan benar-benar ini yang Tuhan mau. Kalau emang Tuhan mau lakukan, sekalipun penderitaan kita hadapi, kita tetap lakukan. Karena itu yang Tuhan mau gitu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi seringkali pengertian pemahaman kita tentang ketaatan agak sedikit bergeser karena kita berpikir kita taat, kita berhak mendapatkan sesuatu dari Tuhan karena kita sudah melakukan itu. Nah, jadi apa yang perlu kita pelajari, makna ketaatan seperti apa? Yang pertama, ini hasil dari pemikiran dan referensi yang saya temukan, Bapak Ibu, yang saya mau bagikan sharing pada pagi hari ini. Ketaatan adalah penundukan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ketaatan adalah penundukan diri kepada Tuhan, berserah penuh. Jadi ketika tadi kan kita di ilustrasi yang pertama ya, ketika dia menghadapi penderitaan, kalau dia menundukkan diri, kalau dia berserah penuh, kalau dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia pasti mampu menghadapinya. Dia pasti tidak lari dari panggilan dia bahwa dia rajin beribadah. Nah, tadi dengar semua ya ilustrasi yang pertama ya, dia kecewa. Nah, harusnya kalau dia melakukan ketaatan untuk menundukkan diri dia kepada Tuhan, untuk dia berserah penuh, penderitaan masalah itu bukan hal yang mengganggu ketaatannya dia, bukan hal yang menggoncangkan imannya dia gitu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Dia menundukkan diri kepada Tuhan. Nah, ketika kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, secara langsung kita menjadi milik Tuhan. Artinya tadi dikatakan bahwa dialah Tuhanlah yang menjadi pemilik, penguasa utama di dalam hidup kita. Nah, jadi kita tuh tunduk pada otoritas Tuhan, pada otoritas kuasanya Tuhan. Jadi kalau kita udah percaya, kita jadi milik Tuhan, kalau penderitaan nggak mungkin kita dibiarin gitu aja, Bapak Ibu. Kenapa kita lari dari panggilan kita untuk taat? Kita lari. Mungkin Bapak Ibu saat ini di rumah dalam penderitaan, jangan lari. Kita secara langsung sudah menjadi milik Tuhan ketika kita percaya Dia menguasai hidup kita. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam rencananya, ada di dalam kuasanya, di dalam otoritasnya. Penderitaan boleh kita hadapi, tetapi jika itu Tuhan izinkan untuk kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan, untuk membentuk karakter kita, lakukan itu. Karena apa? Kita mau tunduk dan taat kepada Tuhan, mau berserah penuh. Karena Tuhan, tadi saya katakan bahwa kalau kita bisa melakukan ketaatan itu karena apa? Tuhan yang bekerja. Jadi Tuhan yang udah mengerjakannya di dalam kita. Jadi kalau kita nggak kuat, nggak mungkin. Karena ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kalaupun sekalipun itu berat, pasti kita mampu melewatinya dengan kita berserah dan tunduk kepada Dia. Nah, jadi penyerahan diri ini kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi yang saya sampaikan bahwa hidup kita udah menjadi milik Tuhan dan Tuhan adalah penguasa hidup kita dan biarlah Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Jadi kita melakukan ketaatan bukan karena kita mau dapat sesuatu dari Tuhan, tetapi karena kita mau tunduk apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kita udah menjadi milik Tuhan nih. Bagaimana cara kita menyatakan kasih kita, ketaatan kita kepada Tuhan? Kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Jadi biarlah hidup kita berpadanan selaras dengan Tuhan itu sendiri. Ya, inilah yang bentuk ketaatan, penundukan diri dan berserah penuh kepada Tuhan. Nah, Paulus juga mengatakan, karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, Bapak Ibu ya. Ya, poin yang kedua, ketaatan adalah perjalanan nih Bapak Ibu, perjalanan menuju rencananya. Ya, kalau bicara soal perjalanan kan nggak mungkin dalam satu detik saya nyampe, betul ya Bapak Ibu ya. Pasti saya butuh waktu, entahkah itu persiapan di dalam perjalanan, bahkan berjalannya itu ada proses. Jadi kalau bicara soal perjalanan ini ada bicara soal proses. Nah, ketaatan itu adalah suatu proses. Proses kita menuju pada tujuan. Tujuannya kemana? Kepada kehendak Allah di dalam panggilan hidup kita. Tuhan mau kita jadi apa? Tuhan mau kita seperti apa? Tuhan mau rencananya terjadi di dalam hidup kita seperti apa? Nah, kita berjalan
di dalam proses itu. Nah, proses itu apa? Kita dibentuk, diperbarui karakter kita. Nah, untuk itu dibutuhkan ketaatan. Taat pada perintahnya, ketika kamu dijahatin orang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan bilang gitu di firman Tuhan. Kalau kita mau taat, kita lakukan, kita tuh sedang berjalan di dalam rencananya Tuhan. Tuhan lagi bentuk karakter kita. Sehingga tujuannya apa? Sampai di titik Tuhan, titik Tuhan rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Nah, kita jadi orang yang berhasil menang di dalam hati kita, karakter kita menjadi orang yang mampu melakukan kebaikan atas kejahatan yang kita terima. Ya, jadi ketaatan adalah perjalanan suatu proses menuju sampai tujuannya di dalam rencananya Tuhan. Ya, ada kalanya Bapak Ibu, Tuhan menggunakan ketidaknyamanan ya, bukan cuma nyaman doang nih. Jadi ada ketidaknyamanan untuk membawa kita masuk dalam suatu rencana yang indah. Ya contoh ya kisahnya si Yusuf, kisahnya Ayub, ya dalam hal-hal ketidaknyamanan Bapak Ibu. Tapi apa? Rencana Tuhan indah pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu kalau saat ini, aduh, kalau saya lagi sakit nih nggak sembuh-sembuh, oh saya lagi menderita nih, lagi nggak ada ini itu finansial lagi buruk, waduh saya lagi dalam goncangan tekanan nih. Percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Taat aja. Tuhan mau kita tetap bertahan, Tuhan mau kita terus berjalan. Proses apa yang mau Tuhan rubah dalam hidup kita, karakter kita kah? Atau cara kita mengelola sesuatu kah? Biar Tuhan izinkan itu terjadi, supaya rencananya indah terjadi juga. Ini kita lagi lewati perjalanan itu Bapak Ibu. Terus berharap menundukkan diri kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga kita akan sampai tiba pada tujuan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu ya, ya terakhir, ketaatan adalah bukti dari iman kita dan kasih kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak suka sama perintahnya Tuhan. Bagaimana kita mungkin bilang bahwa kita beriman kepada Tuhan, kita percaya, tapi ketika Tuhan suruh ini, kita nggak mau lakuin. Kita seolah-olah, ah, enggak, kayaknya saya nggak yakin nih gitu. Jadi ketaatan itu adalah buktinya. Ketika Tuhan kita menyuruh, kita lakukan. Itu sebagai bukti bahwa kita taat sama Tuhan. Dan ketika Tuhan yang kita kasih, kita percaya, nah berarti kita harus benar-benar mencintai Dia. Firman-Nya kita cintai ya Bapak Ibu ya. Jadi biarlah kiranya 3 poin ini yang menjadi makna dari pergeseran pemahaman kita akan ketaatan. Kita mau benar-benar diubahkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah ketaatan itu Biarlah ketaatan itu adalah penundukan diri kepada Tuhan. Kita berserah penuh. Ketaatan juga adalah perjalanan menuju kepada rencananya yang indah. Dan yang ketiga, ketaatan itu adalah bukti iman dan kasih kita kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah ketaatan bukan sekedar kita mengikuti aturan Bapak Ibu ya. Ketaatan juga adalah dia mewujudkan kasih, mewujudkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab dialah yang memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita, di dalam diri kita, untuk mencapai, memenuhi rencana dan panggilannya di dalam hidup kita, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu.